Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Siska Wahyuniti Asratnaulada. Oke teman-teman semuanya, kali ini aku mau share informasi terkait dengan penerimaan PAPK TNI khusus nakes. Nah, ini untuk tenaga medis ya, bisa banget nanti kalau misalnya kalian ingin mendaftar sebagai PAPK TNI. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa, silakan simak baik-baik penjelasan dari aku, dan tentunya bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, untuk klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya agar sewaktu-waktu bisa mendapatkan notif dari aku ketika aku share informasi yang terbaru. Oke, langsung saja. Nah, untuk persyaratannya ya di sini teman-teman semuanya jelas kita harus sebagai warga negara Indonesia, baik nanti pria ataupun wanita. Di sini bukan prajurit TNI, Polri atau PNS yang mendaftar. Jadi tiga ini tidak diperbolehkan untuk mendaftar ya. Kemudian, nah di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkoba. Kemudian untuk tinggi badan nih teman-teman ya, untuk pria minimal banget itu 160, kemudian untuk wanita minimalnya 155, nanti dengan berat badan ideal ya, jadi seimbang. Kemudian telah lulus ya, tentunya di sini kalian harus sudah memiliki ijazah S1 profesi atau S1 D4 dari perguruan tinggi negeri atau swasta juga bisa, sesuai dengan jurusan atau program studi yang telah ditentukan. Nah, ini ya, simak baik-baik persyaratannya. Kemudian kita next. Nah, ini persyaratan terkait dengan umur. Umur batasnya maksimal itu 32 tahun bagi yang berijazah D4, S1, S1 profesi pada saat pembukaan pendidikan pertama. Kemudian untuk jurusan atau program studi, akreditasi ini minimalnya A dan IPK minimal itu 2,80 bagi yang berijazah D4, S1 dan S1 profesi. Kemudian untuk jurusan atau program studi, akreditasi yang B itu nanti IPK minimalnya 3 bagi yang berijazah D4, S1 dan S1 profesi. Nah, di sini bagi jurusan kedokteran umum ya ataupun kedokteran gigi telah berijazah S1 profesi tentunya dan telah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi dan melampirkan hasil uji kompetensinya minimal akreditasi B. Kemudian diperbolehkan sudah menikah bagi yang berijazah D4, S1, S1 profesi, dokter umum maupun gigi, apoteker, dan profesi lainnya. Nah, bagi wanita nanti sanggup untuk tidak hamil saat pendidikan pertama dan tidak saat dalam masa menyusui, melampirkan surat izin suami atau istri. Nah, ini syarat juga. Kemudian, nah, tentu saja harus membawa fotokopi sertifikat akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh BAN PT, kemudian bersedia ditugaskan di seluruh wilayah NKRI ya nantinya. Dan bagi karyawan harus mendapatkan persetujuan dari instansinya dan sanggup membuat pernyataan ya diberhentikan dengan hormat dari pimpinan instansi yang bersangkutan bila lulus seleksi dan masuk Dikma. Kemudian membawa surat keterangan bebas narkoba dan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah, serta wajib membawa surat keterangan bebas COVID-19 dan melampirkan atau menunjukkan sertifikat vaksin pada saat daftar ulang di tempat pendaftaran melalui aplikasi Peduli Lindungi ya. Nah, ini adalah jurusan yang dibutuhkan. Ada kedokteran umum nanti dibuka untuk pria S1, wanita S1 ya jenjangnya. Kedokteran gigi juga S1, farmasi atau apoteker yang sudah profesi ya berarti di sini S1, keperawatan nurse di sini S1, kemudian K3
di sini S1 Gizi, Ilmu Gizi S1, TK Medis dan Informasi Kesehatan di sini dibuka untuk S1 dan juga D4. Teknologi Laboratorium Medis di sini juga dibukanya 2 ya, S1 dan D4. Nah, ini Radiologi khusus untuk S1. Nah, kemudian Fisioterapi S1, Fisika Medis S1, kemudian Keperawatan Anestesiologi ini D4. Ini yang nanti dibutuhkan ketika kalian mendaftar ya. Kemudian nah, berikut adalah tata cara pendaftaran untuk menjadi calon prajurit TNI atau penerimaan PAPK TNI khusus tenaga kesehatan. Calon mendaftar di sini secara online melalui internet dengan website berikut ini ya. Nah, ini https recruitment.tni.mil.id dan mengisi form registrasi di sini nantinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan menunjukkan cetakan formulir pendaftaran yang sudah kalian input di sistem online. Kemudian pada saat melakukan daftar ulang secara fisik, calon diharuskan membawa kelengkapan dokumen asli sebagai ini ya, berikut ada nanti akte kelahiran, kemudian KTP orang tua juga, kemudian kartu keluarga, ijazah, dan juga SKHUN mulai dari SD, SMP, SMA, rapot SMA sederajat, kemudian di sini daftar riwayat hidup ya, CV gitu, kemudian SKCK, surat kelakuan baik dari kepolisian. Nah, ini ada surat lamaran menjadi prajurit, ini wajib ditulis tangan dengan tinta biru dan bermaterai. Kemudian surat keterangan peserta UN, tapi saat ini UN sudah tidak ada ya. Nah, otomatis ini harusnya tidak ya, surat keterangan peserta UN. Kemudian pas foto hitam putih dan berwarna. Pakaian harus kemeja ukuran 4x6, 20 lembar, kemudian 3x4, 10 lembar, dan 2x3, 10 lembar. Oke, next. Nah, di sini bagi yang pindah domisili, itu nanti silakan membawa surat keterangan pindah domisili yang dikeluarkan dari kelurahan atau kecamatan setempat gitu. Nah, masing-masing dokumen nanti semuanya difotokopi 1 lembar dan harus dilegalisir ya gitu. Nah, kemudian sebagai tambahan, calon diwajibkan membawa surat bebas COVID-19 kalau untuk pendaftaran tahun ini ya, tahun 2022. Tapi kalau next year gitu di tahun 2023 belum tahu ya. Ini untuk informasinya, mungkin nanti next aku kasih info yang terbaru lagi. Ini untuk persiapan aja, jadi aku share info pendaftaran ini sejak tahun 2022 gitu. Nah, kemudian berikut adalah tabel jadwal. Nah, ini memang untuk tahun 2022 sudah terlambat ya teman-teman. Tapi next untuk di tahun 2023 kalian bisa persiapkan juga bahwa ini ya, 14 Februari sampai dengan 14 Maret 2022 tuh kalian 2023 ya, maaf. Itu kalian masih ada kesempatan untuk mendaftar kira-kira di bulan ini gitu. Oh iya, tapi kalau mungkin misalnya buat teman-teman yang saat ini hampir lulus atau sudah lulus atau malah lulusnya tahun depan, itu bisa untuk persiapan juga ya, karena kan untuk daftar di jalur PAPK TNI ini kan memang harus sudah lulus entah diploma ataupun S1 ya teman-teman. Jadi bukan dari lulusan SMA-nya langsung daftar, nggak bisa. Kemudian di sini untuk Maret 2022 itu sudah seleksi tingkat daerah. Nah, ini terkait dengan lokasi-lokasi ya, wilayah yang dibuka untuk pendaftarannya ya. Ini ada banyak sekali di wilayah Aceh, Medan, Padang, Riau, kemudian Tanjung Pinang, nah Palembang, Bengkulu, Jambi, Lampung, Serang, Jakarta ya, Bandung, ada Cirebon, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo. Nah, ini terdekat, kalau misalnya daerah area Jawa Tengah bisa ke Solo juga, Banyumas,
Surabaya, Malang, Madiun, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya. Kemudian Makassar, Manado, Palu, Kendari, Ambon, Ternate, Bali, Kupang, Mataram, Jayapura. Kemudian ada Biak, Manokwari, Sorong, Merauke. Nah, itu tadi ya teman-teman semuanya untuk alamat-alamat yang bisa kalian daftar, disesuaikan saja dengan lokasi kalian tempat tinggalnya di mana agar mempermudah dari proses pendaftaran karena berkaitan dengan ini ya, dengan administrasi gitu. Jadi biar mudah aja kalian pilih yang lokasi terdekatnya itu di mana gitu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang PA ini ya, TNI gitu ya, untuk pendaftaran TNI yang lulusan dari tenaga medis. Nah, oke teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan dari aku terkait lulusan tenaga medis itu bisa daftar di TNI gitu ya. Jadi silakan buat teman-teman yang saat ini masih memenuhi syarat batas maksimal usia 32 tahun, lulusan dari nakes dan pengen banget masuk ke dunia militer gitu ya sebagai nakes di sana, silakan bisa buat persiapan nanti di tahun 2023 untuk mendaftarkan diri. Dan buat teman-teman semuanya, bagi yang masih bingung, kalian boleh banget tanya, konsultasi ke aku, bisa melalui DM di IG aku ya, di sini Siska _Makbuloh tentunya. Aku pasti bakalan bales pertanyaan kalian atau kalian tinggalkan di kolom chat komentar di YouTube ini ya teman-teman. Semoga sukses buat kalian. And don't forget for like, comment, and subscribe. See you. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.